Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Barul Fahmi NPM 030, Diwangkana Agni P MPM 031, Ending Wijiasih MPM 033, Adisti Putri MPM 042. Kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Siklus Pendanaan. Audit siklus pendanaan. Siklus pendanaan adalah siklus yang berkaitan dengan transaksi pemenuhan kebutuhan dan yang bersifat jangka panjang. Tujuannya adalah menguji kewajaran asersi manajemen atau pelaporan transaksi pendanaan dalam laporan keuangan yang mencakup asersi sebagai berikut. 1. Eksistensi atau terjadinya. 2. Kelengkapan. 3. Hak dan kewajiban. 4. Penilaian atau alokasi. 5. Penyajian dan pengungkapan. 6. Kriteria kewajaran laporan. 7. Laporan sesuai dengan bukti pendukung. 8. Laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Materialitas, resiko, dan strategi audit. Materialitas, saldo saham dan utang obligasi umumnya material bagi neraca, sedangkan biaya bunga tidak material bagi laporan laba atau rugi. Materialitas salah saji. Ukuran materialitas salah saji ditentukan oleh hasil observasi prosedur pengendalian, efektivitas pengendalian, dan risiko bawaan. Sehingga materialitas salah saji ditentukan oleh hasil pemahaman dan pengujian sistem pengendalian. Risiko pada salah saji pada siklus transaksi pendanaan umumnya rendah. Strategi audit tergantung dari frekuensi transaksi pendapatan. Risiko bawaan. Risiko yang menjadi pemicu terjadinya salah saji dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko bawaan. Inherent risk adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh faktor bawaan dari suatu transaksi. Misalnya risiko salah saji yang disebabkan oleh kompleksitas standar akuntansi. Risiko pendanaan. Risiko pendanaan control risk adalah risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan SPI dalam mencegah terjadinya salah saji. Auditor harus memahami potensi salah saji, baik yang disebabkan oleh risiko bawaan, yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh SPI, maupun yang disebabkan oleh kegagalan SPI dalam mencegah terjadinya salah saji. Pemahaman struktur pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian, yaitu meliputi pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi pendanaan pada direktur keuangan dari beberapa direktur lain. Nah, pemahaman dapat diperoleh melalui 1. Pengujian pertanyaan kepada manajemen, 2. Mempelajari bagian organisasi, 3. Menelaah deskripsi tugas. 2. Penaksiran resiko. Nah, ditujukan untuk perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus pendanaan yang tidak dicatat dan menganalisis estimasi yang signifikan untuk dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pertimbangan program audit. Nah, audit dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Nah, pengujian substansif yang diandalkan auditor adalah komunikasi langsung dengan pihak luar yang independen melalui konfirmasi dan menelaah dokumentasi. Pengujian substansif, prosedur inisial. Yang pertama, menelusuri saldo awal ke saldo audit tahun lalu. Yang kedua, review aktivitas utang jangka panjang termasuk pengaruhnya terhadap laba rugi. Yang ketiga, mendapatkan daftar rincian utang jangka panjang dan mencocokkannya dengan data pembukuan. Prosedur analitis. Yang pertama, menghitung rasio angka pendanaan. Yang kedua, membandingkan rasio dengan angka pembanding, misalnya angka tahun lalu, angka anggaran, angka industri, dan
angka lain yang setara. Prosedur detail transaksi, melakukan vouching atas sampel pembukuan untuk utang jangka panjang dan biaya bunga yang terkait dengan utang jangka panjang. Pengujian detail saldo akun. Yang pertama, melakukan review atas otorisasi serta kontrak utang jangka panjang. Yang kedua, mengkonfirmasi utang kepada kreditur atau penjamin obligasi. Yang ketiga, menghitung ulang beban bunga utang jangka panjang. Penyajian dan pengungkapan, membandingkan kesesuaian penyajian dengan SAK. Yang pertama, menentukan ketepatan identifikasi dan klasifikasi utang jangka panjang. Yang kedua, menentukan ketepatan kapas seluruh item utang jangka panjang, kesepakatan dan penyelesaian utang jangka panjang. Yang ketiga, mengevaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.